Oke, baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Yosep Lagrong Itukan dengan NIM 24 Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program saya. Yang pertama kita langsung ke interface status.java. Jadi di sini terdapat PageGate interface. Barisan ini menyatakan bahwa file berada di dalam PageGate bernama interface. PageGate digunakan untuk mengelompokkan kelas atau interface agar lebih terstruktur dan menghindari konflik nama. Yang berikut kita ke interface status. Public berarti interface ini dapat diakses dari PageGate lain. Interface adalah tipe khusus di Java yang berisi kumpulan metode yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Status adalah nama interface. Berikutnya ke void status mahasiswa. Ini adalah deklarasi sebuah metode bernama status mahasiswa. Tipe pengembaliannya adalah void, artinya metode tidak mengembalikan nilai karena berada di dalam interface tanpa implementasi metode yang tidak memiliki isi atau body. Jadi berikutnya kita masuk ke model mahasiswa.java. Kita ke mahasiswa.java. PageGate yang pertama adalah PageGate dan import. PageGate model berarti kelas ini berada pada PageGate model. Import interface status digunakan untuk mengimport interface status. Berikutnya import model.mahasiswa yang sebenarnya tidak diperlukan karena kelas mahasiswa sedang berada di file itu sendiri. Baris ini bisa dihapus tanpa memengaruhi program. Setelah itu kita ke deklarasi kelas, artinya public ialah dapat diakses dari PageGate lain. Abstrak kelas abstrak sehingga tidak dapat dibuat objek secara langsung. Implement status, kelas ini menggunakan interface status sehingga harus memiliki metode status mahasiswa. Kita ke atribut atau variabel. Kita ke sini. Kegunaannya ialah nama untuk menyimpan nama mahasiswa, NIM untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, IPK untuk menyimpan IPK, dan jurusan untuk menyimpan jurusan mahasiswa. Setelah itu kita lanjut ke konstruktor. Konstruktor berparameter digunakan saat objek dibuat dengan data lengkap. Data lengkap itu contohnya seperti dis nama sama dengan nama dan sampai di dis titik jurusan sama dengan jurusan. Setelah itu kita lanjut ke konstruktor overloading. Ini adalah contoh konstruktor overloading, yaitu konstruktor dengan parameter berbeda digunakan ketika objek dibuat tanpa mengisi data atau nilai data nilai ini defaultnya itu seperti ini. Kita lanjut ke getter dan setter. Contohnya seperti public string get name return nama. Itu adalah untuk mengambil nilai nama, sedangkan public void get name digunakan untuk mengubah nilai nama. Hal yang sama berlaku untuk get name, get IPK,
get jurusan. Kita setelah itu kita ke kelas mahasiswa beasiswa.java. Page G itu artinya kelas beasiswa berada di dalam page G model. Berikutnya deklarasi kelas. Contoh seperti public ialah kelas dapat diakses dari page G lain. Extends mahasiswa ialah kelas ini mewarisi instance semua atribut dan metode dari kelas mahasiswa, yang artinya mahasiswa beasiswa otomatis memiliki nama, NIM, IPK, jurusan, gather dan setter, dan tampilkan data. Namun karena mahasiswa adalah kelas abstrak, maka mahasiswa beasiswa wajib mengimplementasikan metode abstrak status mahasiswa. Atribut baru seperti privat string beasiswa. Kelas ini menambahkan atribut baru yang tidak dimiliki kelas induk. Digunakan untuk menyimpan nama atau jenis beasiswa, misalnya KIP kuliah, LPDP, bidik misi, beasiswa prestasi. Kita ke konstruktor. Konstruktor ini menerima 5 parameter. 4 parameter pertama merupakan milik kelas mahasiswa. Parameter terakhir adalah atribut khusus kelas ini. Berikutnya pemanggilan super. Pemanggilan super digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas induk mahasiswa. Kita ke override method. Override menunjukkan bahwa metode ini menggantikan metode yang ada pada kelas induk. Memanggil metode parent super tampil data akan menjalankan metode milik kelas mahasiswa. Kita ke override method lagi. Metode ini wajib dibuat karena pada kelas mahasiswa metode tersebut masih abstrak. Berikutnya kita ke kelas mahasiswa reguler.java. Yang pertama kita ke page model. Barisan ini menunjukkan bahwa kelas mahasiswa reguler berada di dalam page model. Deklarasi kelas seperti ini. Contohnya public ialah kelas dapat diakses dari page lain. Extends mahasiswa ialah kelas mahasiswa reguler mewarisi semua atribut dan metode dari kelas mahasiswa. Dengan demikian kelas ini otomatis memiliki nama, NIM, IPK, jurusan, gather dan setter, metode, tampilkan data. Karena mahasiswa merupakan kelas abstrak, maka mahasiswa reguler harus mengimplementasikan metode abstrak status mahasiswa. Untuk konstruktornya, konstruktor menerima 5 parameter seperti nama, NIM, IPK, jurusan, dan semester. 4 parameter pertama berasal dari kelas induk, sedangkan semester merupakan atribut khusus kelas ini. Pemanggilan super ini pemanggilan digunakan untuk memanggil konstruktor pada kelas mahasiswa. Artinya data berikut akan diinisialisasi oleh konstruktor parent, nama, NIM, IPK, dan jurusan. Override metodenya, metode ini mengoverride metode tampilkan data milik kelas mahasiswa dan memanggil metode parent. Barisan ini menjalankan metode tampil data pada kelas induk sehingga data dasar mahasiswa ditampilkan. Yang berikutnya
Yang berikutnya kita ke main.java. Yang pertama import library dan PageCake. Nah itu di bagian ini import java.util.scanner dan import model. Terus seperti import Java util scanner digunakan untuk menerima input dari keyboard, dan import model mengimpor seluruh kelas yang berada pada page game model seperti mahasiswa reguler, dan mahasiswa beasiswa. Berikut membuat scanner. Scanner digunakan untuk membaca input pengguna, misalnya nama, NIM, IPK, jurusan, semester, dan beasiswa. Berikut membuat array polimorfisme. Bagian ini merupakan penerapan polimorfisme, artinya array bertipe mahasiswa, tetapi isinya dapat berupa objek, mahasiswa reguler, dan mahasiswa beasiswa. Berikut kita ke variabel. Contohnya seperti pilih ialah menyimpan pilihan menu. Kita ke berikutnya menunjukkan jumlah data mahasiswa yang telah disimpan sekaligus indeks berikutnya dalam array. Contohnya seperti ini. Berikutnya kita ke perulangan menu. Perulangan menu itu dari sini tuh. Kita ke perulangan menu. Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih 4 atau keluar. Membaca pilihan itu kita dari sini sampai sini. Itu dia digunakan hanya untuk membaca angka. Itu dari ini saja. Ini itu untuk membaca angka. Dan input next line ini digunakan untuk membersihkan karakter enter yang masih tersisa di buffer agar input berikutnya tidak terlewati. Kita ke switch case. Switch case ini untuk menjalankan menu sesuai pilihan pengguna. Kita ke case 1 digunakan untuk memasukkan mahasiswa reguler. Kita ke case 2 ini digunakan untuk memasukkan mahasiswa beasiswa, dan kita ke case 3 digunakan untuk menampilkan seluruh data. Dan kita ke case 4 ini untuk menyimpulkan bahwa program ini berhenti dan akan menampilkan keluar dari program terima kasih. Jadi berikutnya kita ke menutup scanner. Bagian sini input close digunakan untuk menutup objek scanner agar penggunaan sumber daya lebih efisien. Baik, jadi cuma sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.